Ketemu lagi ya saudaraku dari ilmu alamiah kakek. Untuk kali ini kita akan bicarakan kembali ya saudaraku, pupuk gratis seumur hidup tanpa beli, anti mahal, anti miskin. Memang benar ya sobatku, setiap kita memberi pupuk kepada tanaman kita, tanaman sawit itu komposisinya itu memang harus pas. Nah itu pertama ya, cuman kita kurang pandai kalau masalah takaran-takaran pupuk kimia ya, karena kita nggak pernah memakai pupuk kimia, kita hanya memakai pupuk alami ya, seperti daun sawitnya itu sendiri, atau tai kambing, atau sapi, kotoran sapi, atau rumput-rumput yang kita dekatkan ke bawah batangnya. Itu begitulah kita lakukan, dan kita nggak pernah memakai pupuk kimia. Jadi saya kurang pandai menerangkannya. Kalau memakai pupuk kimia itu harus zat apa itu yang saya nggak pandai menerangkan, karena kita kan hanya ilmu alamiah loh, bukan ilmu yang didapat dari sekolah gitu. Jadi secara spesifik kami tidak bisa menjelaskan kalau soal pupuk organik ini atau pupuk alamiah ini ya. Itu kawan-kawan sendiri nanti cari informasinya di mana, terus takaran-takaran pupuk kimia itu cara pemberiannya bagaimana, itu sobat-sobat cari sendiri. Kalau masalah itu saya hanya mencontohkan apa yang saya punya dan apa yang saya kerjakan sekarang untuk membuat tanah subur, bukan memupuk. Kalau saya bilang saya nggak mupuk, kalau saya bilang saya hanya membuat kesuburan tanah ya, supaya tanah itu lembab bagaimana gitu. Jadi karena kebanyakan kalau tanah itu lembab ya, itu pasti mikroba itu akan bekerja maksimal di sana. Tapi kalau dia panas, nah itu nggak maksimal mikroba itu bekerja, karena mikroba itu tugasnya adalah untuk menghancurkan sampah-sampah yang ada. Jadi sekali lagi ya sobatku, apabila harga pupuk itu mahal, itu nggak masalah sama kita ya. Dari dulu kita hanya memakai pelepah daun sawit ini sendiri untuk memupuk sawit, dan yang kita bicarakan adalah pupuk sawit ya. Pupuk sawit untuk memakai daun pelepah dari sawit itu sendiri adalah cukup mencincangnya seperti ini dan menumpukkannya di bawah-bawah batangnya seperti ini ya sobatku. Nah, seperti itu. Dan itu udah saya lakukan sejak 7 tahun yang lalu, karena memang di masa itu, di masa kritis, dan perlu digarisbawahi sobatku, ini tidak direkomendasikan ya, karena ini adalah pengalaman dari kakek buyut kami, terus saya praktekkan di ladang kami ya. Tidak direkomendasikan untuk siapa-siapa, namun kalau untuk meniru boleh-boleh aja. Dan begini sahabat ya, Anda yang bertanya kepada saya, bagaimana ya Pak caranya kalau itu diaplikasikan memakai pupuk kimia. Pupuk kimia itu yang memang udah terjamin dari pabriknya dan bermerek gitu kan. Oh, bisa, cuman caranya ya, caranya jangan di atas daun, jangan di atas daun ditaburkan ya, jangan di atas daunnya. Ini karena apa? Karena nanti mikrobanya itu di dalam akan mati kalau umpamanya dia terkena pupuk kimia. Sebaiknya dijauhkanlah sedikit, entah sejengkal atau 2 jengkal dari tumpukan pelepah tersebut ya. Sekitaran 2 jengkalan lah di piringan ini, gini kan, memutar gitu. Jadi dia dijauhkan dari pelepahnya supaya mikrobanya tetap subur di sana. Karena mikroba itu adalah jenisnya hewan yang bernyawa, yang tidak boleh terkena kontaminasi kimia apapun ya. Kalau terkena kontaminasi dia akan mati atau terhambat perkembangannya gitu sobat ya. Jadi kalau cara seperti ini itu nggak perlu diragukan, itu memang udah dari dulu saya pergunakan dan berhasil gitu sobat. Nggak perlu diragukan karena memang itu pengalaman gitu, tapi tidak rekomendasi ya kalau mencontoh. Jadi sekali lagi sobatku, kalau kita hanya mempertahankan kesuburan tanah ya, bukan memupuk.
mempertahankan suburan tanah. Oke.